Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat rekan-rekan di luar sana kapanpun kalian nonton ataupun dengerin podcastnya Himaki kali ini. Nah, kali ini Himaki bikin podcast di mana di episode kali ini subtemanya ialah menyusun strategi sebagai bekal sarjana kimia menuju kesuksesan dengan judul podcast For All Chemistry Students We Shall Know. Nah, kali ini juga Himaki lagi-lagi ngundang narasumber yang emang benar-benar match sama subtema kita kali ini. Di mana narasumber kita kali ini ialah Kakanda Raymond Edi Wijaya SSI. Beliau merupakan salah seorang lanjut. Oh iya Bang. Beliau merupakan salah seorang alumni di jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau di tahun 2017 dan di tahun yang sama beliau bisa langsung mendapatkan pekerjaan di PT Lontar Papers Pulp and Paper Industry APP Sinarmas Group. Jadi emang benar-benar pas masih fresh graduate itu bisa langsung dapat kerjaan gitu, emang benar-benar luar biasa banget. Dan sedikit info tentang Bang Raymond ini, di mana Bang Raymond itu sebenarnya pernah jadi Wakil Bupati Himaki FMIPA Unri di tahun 2014 sampai tahun 2015, dan di tahun selanjutnya beliau menjabat menjadi Bupatinya Himaki FMIPA Universitas Riau. Jadi emang benar-benar pokoknya match banget, luar biasa banget, leadershipnya udah nggak bisa diragukan lagi lah Bang Raymond ini. Nah, kali ini kita bakalan dengerin nih sedikit pengalaman tentang Bang Raymond, gimana sih caranya Bang Raymond tuh bikin strategi atau bekal-bekal apa sih yang disiapin sama Bang Raymond untuk bisa dapetin kesuksesannya Bang Raymond sendiri. Nah, kali ini kita dengerin nih sama-sama. Boleh nih Bang Raymond kira-kira nge-share sedikit pengalamannya Bang? Baik, terima kasih untuk adik-adik penyataan Himaki. Salam kenal kembali, Abang Raymond Edi Wijaya, asli dari Jambi. Nah, tadi mungkin Abang revisi dikit. Nah, untuk waktu kepriodean Abang sebelumnya, sekarang sudah pakai Bupati ya, sama kepengurusan. Iya. Nah, kalau waktu kepengurusan dan kepriodean Abang, di 2014-15 masih wakil ketua umum, Abang diberi tanggung jawab sebagai wakil ketua umum, kemudian ketua umumnya Bang Habib Diatama Praja. Nah, untuk kepriodean selanjutnya 2015-2016, Abang diberi tanggung jawab sebagai ketua umum dan wakil ketua umumnya itu Muhammad Syafi'i. Nah, memang untuk menilai dan juga untuk mengukur standar kesuksesan dari setiap orang tentu berbeda-beda ya, dia. Ada yang menginginkan hal-hal yang tentu tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Nah, dalam kepengurusan dan juga perkuliahan, banyak strategi yang harus kita persiapkan. Tentunya yang paling utama harus kita kerjakan akademis. Bagaimana kita menyelesaikan akademis dengan baik, artinya mampu menyelesaikannya dengan apa yang kita harapkan. Kemudian di dalam organisasi dan juga perkuliahan, kita diberi wadah. Ada untuk perkembangan leadership, kita bisa bergabung dengan organisasi, baik itu organisasi kerohanian, kemahasiswaan, kemudian juga seni dan lain sebagainya. Kemudian jika kita mempunyai targetan ataupun di bidang olahraga, di kampus pun juga menyediakan fasilitas tersebut. Dan juga tidak menutup kemungkinan untuk bagian seni, baik itu dalam seni musik, seni tari, dan juga jurnalistik. Nah, wadah dan juga fasilitas yang tersedia di kampus itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, tentunya kita tidak hanya melakukan hal-hal kewajiban kita sebagai mahasiswa, tidak hanya melakukan kegiatan akademis, pergi, kemudian pulang. Sangat rugilah rasanya jika kita tidak mengambil kesempatan untuk mengupgrade diri sebelum kita melanjutkan nantinya di baik itu di bidang industri, kemudian di bidang pemerintahan dan juga lain-lain. Nah, disitulah kita harus berani mengambil
keputusan keluar dari zona nyaman gitu ya. Tidak hanya mengikuti alur saja, tetapi bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu. Nah, salah satunya bagi abang mengambilnya di bidang organisasi. Bagaimana kita mengupgrade diri dalam manajemen waktu, leadership, kemudian juga cara kita berkomunikasi. Nah, sekarang pun abang sudah sangat merasakan ya, mungkin adik-adik di sini masih bimbang gitu kan, apa gunanya ikut organisasi. Nah, di sini abang bisa mengatakan bahwa organisasi yang telah abang lakukan dan juga abang jalani dengan kawan-kawan seperjuangan itu sangatlah penting. Banyak yang abang dapatkan semisal mengenai komunikasi, bagaimana kita mengatur pekerjaan, karena pekerjaan yang kita lakukan itu tidak hanya dalam satu waktu, bisa untuk jangka panjang ke depannya, kemudian bagaimana kita mempersiapkan planning dan juga target yang harus dicapai oleh keinginan atasan kita. Nah, kita bisa mengambil contoh, Presiden mempunyai waktu 24 jam. Dia bisa mengurusi warga negara yang bahkan berjuta-juta. Kemudian gubernur juga mempunyai waktu 24 jam. Dia bisa mengatur wilayahnya yang bahkan lebih besar dari cangkupan yang bisa kita bayangkan. Begitupun juga dengan bupati juga wali kota. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sebagai individu yang belum diberi tanggung jawab baik itu berkeluarga dan sebagainya, apakah kita hanya ingin tetap berada di zona nyaman dengan melakukan kegiatan akademis, pergi pulang, dan hanya mengikuti kegiatan tersebut? Apa bisa menyarankan bagi kawan-kawan di sini, salah satu targetan dan juga apa yang harus kita persiapkan itu salah satunya mengenai organisasi. Nah, coba kita ambil pikiran sebaik-baiknya, kita ambil contohnya gitu ya. Nah, dalam organisasi kita, misalnya kita tidak bisa mengerjakan ataupun tidak paham bagaimana satu mata kuliah. Gitu. Nah, kita bisa ikut dalam organisasi di bidang akademis dan juga kelompok belajar juga pasti ada disediakan. Kemudian juga kegiatan olahraga tentu juga difasilitasi. Nah, di sini pun abang secara pribadi dan juga dengan besar hati menghimbau jangan sungkan-sungkan dan jangan juga merasa bahwa organisasi itu tidak penting hanya untuk hura-hura dan sebagainya. Yang bisa menyampaikan itu sangat penting karena itulah salah satu jalan kita untuk mengupgrade diri, untuk membentuk karakter kita, terutama untuk leadership. Mungkin itu abang bisa share. Kalau ada yang perlu ditanyakan, mungkin kita bisa santai aja ya. Lebih kayak komunikasi dua. Nah, ya memang benar sih Bang ya. Kita tuh kalau memang untuk bekal tuh sebenarnya emang harus dari soft skill, dari hard skill juga. Dua-duanya tuh emang harus bisa, harus disamain gitu ya Bang ya. Biar kita tuh juga bisa dapetin kesuksesan yang memang kita pengenin gitu ya Bang ya. Nah, mungkin juga sebagai masukan juga. Nah, kalau adik-adik nantinya sudah sebenarnya jadi fresh graduate, melamar di satu pekerjaan, yang paling utama dilihat tentu selain dari nilai akademis, bagaimana soft skill yang kita punya. Dan berbeda dengan experience. Experience dia dilihat dari kemampuan dia berdasarkan pengalaman kerjanya. Nah, di dalam untuk fresh graduate, paling utama, abang mungkin pernah merasakan itu dilihat dari soft skill-nya. Bagaimana kita mengenai aplikasi dan sebagainya, misal Office, kemudian Visio, kemudian SAP dan sebagainya. Nah, kemudian dilihat dari juga pengalaman organisasi kita. Karena dalam pengalaman organisasi itu dapat mencerminkan nanti ke depannya kita bisa ikut berbaur ataupun bisa bekerja sama nanti dalam sebuah tim, dalam organisasi ataupun perusahaan yang kita inginkan. Makanya sangat sayang lah di dalam perkuliahan kita hanya mengikuti kegiatan akademis, tidak mengupgrade
soft skill yang kita punya. Sedangkan fasilitasnya di kampus sangat banyak ya. Jadi kita Iya, Bang Baju. jangan merasa cukup puas diri lah ya. Oke, nah kali ini kita masuk di kegiatan yang Q&A-nya lagi nih, yang biasanya buat pendengar-pendengar podcastnya Himak itu udah bikin listnya duluan nih untuk podcast kita kali ini. Nah kali ini juga sama nih, kita udah ada list Q&A untuk podcast episode kali ini. Nah untuk question yang pertama itu tentang gimana sih Bang manajemen organisasi yang baik dan benar, atau manajemen organisasi yang seharusnya menurut Abang tuh gimana kira-kira Bang? Nah mungkin kalau mengenai manajemen organisasi Abang bisa jauh dari versi Abang ya. Nah kalau dari Abang menjalankan organisasi yang diamanahkan, yang diberi tanggung jawab, itu bagaimana kita melakukan pekerjaan yang diberi oleh organisasi ataupun tanggung jawab kita sebagai pahala nanti. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan itu jangan dinilai nanti hasil akhirnya terus. Kita boleh dilihat dari, kita ambil dari proses pembelajarannya, kemudian hasil yang kita dapat nanti anggap sebagai reward yang telah kita lakukan. Nah, insya Allah nantinya semakin baik ataupun banyak kerjaan baik yang kita lakukan, insya Allah pahala baiknya nanti juga untuk diri pribadi gitu. Kemudian mengenai manajemen organisasi yang kita lakukan, yang pertama kita harus bisa menjaga komunikasi yang pertama ya. Komunikasi baik itu dengan sesama rekan kerja ataupun dalam satu pengurusan. Kemudian bagaimana kita menyampaikan program kerja kita nantinya ke senior ataupun ke angkatan di atas pengurusan ataupun nanti ke peserta yang dalam artian itu maba ataupun junior yang di bawah kepengurusan. Dan juga acara yang kita lakukan ini bagaimana cara kita komunikasinya ke dosen agar kegiatan kita ini dapat banyak masukan dan juga banyak komunikasi baik yang kita lakukan. Mungkin itu aja sih kalau dari Abang. Intinya bagaimana cara kita menjalankan organisasi dengan komunikasi yang baik. Jadi intinya memang komunikasi itu harus terjalin dengan baik ya Bang ya? Nah, benar-benar. Soalnya kalau kita melakukan pekerjaan hanya untuk menjalankan proker saja tanpa adanya komunikasi dan juga tujuan-tujuan hasil akhir yang baik, ya sama aja kita hanya lepas dari tanggung jawab saja. Jadi komunikasi baik juga nantinya kita harus jalankan. Iya, ya bener banget Bang. Nah, oke, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira Abang pernah nggak sih Bang punya cita-cita untuk suatu organisasi yang lebih baik lagi Bang? Ya, itu pasti ya. Nah, organisasi yang lebih baik awal dari kepengurusan terbentuk dan juga Abang terpilih sebagai ketua umum, Abang selalu menargetkan tujuan tinggi ya. Nah, Abang juga menargetkan bahwa Himaki harus juara di award, apa namanya kalau sekarang di universitas. Nah, dulu kan ada SMIPA Award, kemudian juga ada KPKM dulu. Masih award sih kayaknya Bang. Masih sama ya, masih berlangsung gitu ya. Dia mengerikan dari awal perusahaan, Himaki harus menjadi yang terbaik. Karena semakin tinggi target yang kita inginkan, karena nantinya dalam pekerjaan dan juga proker-proker yang kita lakukan harus menjadi lebih baik gitu. Karena kita menginginkan yang terbaik. Jadi kalau nanti kita menetapkan standarnya yang biasa-biasa saja, berdasarkan baseline-nya saja, mengikuti standarnya saja, itu kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang baik. Jadi kita harus menargetkan hal-hal yang memang lebih tinggi ataupun di luar dari ekspektasi sebelumnya agar kita minimal ya telah mencapai standarnya dan juga nantinya reward yang lebih baik kita dapatkan. Jadi kita harus menargetkan target yang lebih tinggi agar kita mencapai dan juga mendapatkannya minimal ya di atas standar.
Oke, nah ini buat teman-teman di luar sana ini boleh dicatat ya. Jadi kita tuh emang harus benar-benar nargetin yang tinggi dulu. Jadi kalau misalkan yang tinggi nggak dapat, minimal di bawahnya dapat gitu ya Bang ya. Siapa yang Oke, mungkin nggak ya berbeda-beda beli aja. oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih Bang kira-kira sikap dan mental yang harus dimiliki oleh seseorang yang berorganisasi? Nah, dalam berorganisasi memang yang harus kita tanamkan bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan organisasi. Bukan organisasi yang ada yang menyesuaikan dengan sifat ataupun kepribadian kita. Nah, artinya dalam organisasi misalnya ada 20 orang gitu ya. Bukan berarti kita harus menginginkan organisasi berjalan sesuai dengan temuan kita. Artinya apa? Dalam 20 anggota yang kita handle ataupun kita diberi tanggung jawab, artinya tidak hanya dilakukan oleh satu orang ataupun tidak hanya diambil berdasarkan pemikiran satu orang. Harus ada pemikiran-pemikiran yang lain dan juga harus bisa menekan ego. Itu pun juga teguran untuk pribadi abang gitu. Harus bisa menekan ego. Kemudian bagaimana kita saling menghargai pendapat agar nantinya organisasi ini tidak hanya berdasarkan temuan kita sendiri, karena bukan berarti dan juga bukan selalu apa yang kita ide atau kita beri masukan itu menjadi yang terbaik. Banyak plus minus yang tidak bisa kita pikirkan hanya seorang diri. Jadi memang kita harus sharing, harus perbanyak saling bertukar pikiran, bagaimana share pengalaman, karena setiap orang itu memang umur, misalnya kita sama-sama umur 22 atau sebagainya, tapi pengalaman yang telah dilewati itu berbeda-beda. Nah, dari pengalaman yang dimiliki, tentunya banyak cara penyelesaian yang didapat yang lebih baik, plus minus. Nah, disitulah kita dapat pertimbangkan agar nantinya tujuan yang kita inginkan dalam organisasi itu minimal mencapai kata yang terbaik. Tentunya kalau sempurna belum bisa ya. Abang pun juga mengakui dalam kepengurusan abang yang telah abang lewati banyak masalah dan juga banyak kekurangan-kekurangan dari abang pribadi, kemudian juga dalam keorganisasian juga banyak harus diperbaiki. Tapi ya minimal kita bisa mengambil hikmahnya, pelajaran yang telah kita dapat berorganisasi tersebut, seminimal mungkin untuk teguran pribadi sendiri, agar kita dapat menjadi yang lebih baik ke depannya. Ya, itu aja. Oke, nah kita udah hampir sampai nih di penghujung untuk sesi Q&A. Pertanyaan terakhir nih Bang, gimana sih Bang tips-tipsnya buat kita nih yang masih jadi mahasiswa tuh untuk bisa mengisi CV selain dengan CV itu diisi sama kegiatan lomba. Jadi kira-kira kegiatan apa nih Bang yang cocok untuk ngisi CV kita biar CV kita tuh cantik kayaknya Bang? Nah, untuk mengenai CV itu nantinya sangat perlu ya, apalagi nantinya untuk adik-adik fresh graduate untuk melamar kerja di perusahaan nantinya CV dinilai yang pertama. Artinya mulai dari sekarang coba adik-adik pelajari mengenai aplikasi editor, apakah itu Photoshop dan sebagainya. Karena kalaulah nanti pengalaman kita ataupun soft skill yang kita miliki kurang, minimal CV kita tuh harus menarik. Artinya desain yang kita buat dalam CV itu jangan biasa-biasa aja gitu kan. Misalnya sama seperti ketikan manualnya jangan. Jadi kita harus minimal ada desain-desain bagaimana membuat itu kesan pertamanya itu menarik untuk dibaca. Nah, kalau sudah ada ketertarikan dari orang lain untuk membaca mulai dari desain tadi, nah disitulah kita bisa kemudian bisa dinilai baik itu dalam soft skillnya tadi seperti organisasi, kemudian bahasa juga sangat perlu ya. Kalau saran abang sih kalau dalam pembuatan CV
usahakan dalam berbahasa Inggris nih, karena dinilai juga bagaimana kita pemahaman untuk bahasa lain di luar bahasa Indonesia. Nah, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang kita pahami. Kalau Office itu sudah menjadi standar wajib lah dari setiap perusahaan ataupun berbagai bidang-bidang lainnya, itu sudah wajib dipahami, apalagi Excel. Excel kita minimal memahami function, kemudian juga mapping, kemudian pivot table, harus kita pahami. Kemudian juga Microsoft Visio, kemudian juga kalau seandainya ada bidang prestasi akademik, baik itu dalam olahraga, seni, itu juga sangat dinilai. Kemudian juga pengalaman, misalnya kalau kita ada internship atau pemagang, itu juga sangat diperhitungkan. Nah, dari sanalah nantinya tergantung dari user lagi. Kalau nggak seandainya kita berkompeten di bidang yang kita inginkan, insya Allah kita mendapatkannya. Mungkin itu saja kalau dari versi awal. Oke, nah itu dia tuh. Jadi gak cuman tentang lomba aja, tapi mulai dari desain dulu. Desain CV itu emang harus cantik dulu ya Bang ya. Baru siap itu kita keluarin nih semuanya. Iya, oke. Nah, tadi itu kita udah selesai nih ada kegiatan yang Q&A-nya. Nah, kegiatan Q&A itu adalah kegiatan terakhir nih Bang untuk podcast episode kali ini. Nah, sebelum saya tutup nih, sebelum Sekar tutup podcast kita kali ini Bang, boleh nggak sih Bang Sekar minta sedikit motivasi nih Bang buat Sekar ataupun buat rekan-rekan yang dengerin podcast ini nantinya yang masih mahasiswa nih, motivasi apa sih yang bisa nguatin kami sebagai mahasiswa untuk kayak Abang gitu, fresh graduate terus langsung dapat kerja gitu Bang. Kira-kira gimana nih Bang motivasinya? Ya, alhamdulillah ya, juga terus ya tidak ada rentang begitu lama dari selesai wisuda mendapat pekerjaan juga, rasa syukur alhamdulillah. Nah, jadi yang pertama kita harus menanamkan leadership untuk diri pribadi. Artinya ketika ada suatu masalah, kita harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikannya. Kemudian ketika hal-hal kebaikan atau reward yang kita terima dalam organisasi ataupun dalam satu kelompok, sebagai pemimpin ataupun leadership, kita tidak hanya berdiri paling depan, tapi kita harus merangkul kawan-kawan, harus berada di sekitar anggota-anggota lainnya, juga merasakan apa-apa yang telah kita capai. Artinya, ketika ada masalah, kita harus yang pertama menyelesaikannya. Kemudian ketika kita mendapat hasil baik, hasil itu harus dirasakan oleh semuanya. Kan berdasarkan orang yang menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian untuk adik-adik juga jangan merasa tidak penting dalam organisasi. Jangan merasa untuk sekarang mungkin belum terasa begitu manfaatnya, tetapi jangan merasa minder ataupun merasa tidak berguna. Nantinya dalam organisasi tetap semangat, jalani organisasi yang telah diamanahkan itu sebagai wadah kita untuk mengupgrade diri, membentuk karakter kita, saling bertukar pikiran, kemudian juga bagaimana nantinya kita bertanggung jawab ketika diberi amanah. Semisal dalam kegiatan ini, bagaimana kita bertindak selaku kepanitiaan, ada tanggung jawab dan juga ada hasil yang harus kita sampaikan. Mungkin itu saja kalau dari Abang. Oke, nah itu dia tuh motivasinya emang bener-bener ngena banget nih buat yang belum ikut organisasi, harus ikut organisasi berarti ya, biar CV kita juga cantik nantinya. Ya Bang ya? Bukan dari sisi aja, tapi itu untuk membentuk karakter kita. Iya Bang. Oke, nah itu tadi adalah podcast Himaki untuk episode yang kali ini dengan narasumber Kakanda Raymond Edi Wijaya. Buat teman-teman ataupun rekan-rekan di luar sana yang dengerin podcast ini harus benar-benar stay tune terus di podcastnya Himaki, karena setiap episode dari podcast Himaki itu emang benar-benar ngajarin kita, nyadarin kita, dan juga benar-benar ngasih informasi yang luar biasa banget ya Bang ya.
Terima kasih buat Bang Raymond juga yang udah menemani podcastnya Himaki sampai saat ini. Saya Segar Fadila selaku podcaster untuk episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan makasih buat rekan-rekan yang masih dengerin podcastnya Himaki sampai saat ini, sampai habis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat rekan-rekan di luar sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.